Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Oke, teman-teman, hari ini kita melihat market cenderung pergerakannya sangat positif. Kita melihat Bitcoin rally ke kurang lebih area 28.500. Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau naik sekitar 2,16%. Nah, di top 10 coin sendiri semuanya juga rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, dan top performernya ada di Bitcoin guys, dengan kenaikan 2,89% menuju 27.976. Tentunya ini bukan sebuah pemandangan yang diharapkan oleh para altcoin holder ya, karena sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa altcoin season akan segera hadir. Bahkan sampai sekarang pun Bitcoin performanya masih melebihi top coin di top 10. Yang kita mau lihat adalah kalau misalnya kalian mau melihat ciri-ciri altcoin season, kita mau lihat pertama Ethereum itu outperform Bitcoin selama berhari-hari berturut-turut. Diikuti nanti baru top 10 coin mulai start outperform Bitcoin. Nah, baru berikutnya biasa kita akan melihat altcoin-altcoin lainnya yang di bawah top 10 itu juga akan start untuk mengikuti. Tapi untuk sekarang sepertinya hal tersebut belum terjadi dan menunjukkan bahwa market sampai pada hari ini pun masih cenderung pengennya main aman gitu. Cari yang lebih stabil dan masih lebih prefer untuk belinya di Bitcoin. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, karena ada pergerakan yang lumayan signifikan dalam 24 jam terakhir gitu ya. At least kalau kita bandingkan dengan pergerakan beberapa minggu terakhir, ya pergerakan 24 jam terakhir lumayan lah gitu ya. Dengan ada pump kurang lebih di 27.000 hingga 28.500. Dan terjadi semacam short squeeze walaupun tidak besar gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir kita melihat ada kurang lebih sekitaran 128 juta yang terliquid. Oke, dan dominannya itu datang dari Bitcoin, ya kan? Dan tidak mengherankan, 79,66% atau kita genapkan 80% dari orang-orang yang ke liquid tersebut itu datangnya dari arah short. Jadi ini adalah salah satu gitu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu alasan kenapa kita bisa melihat Bitcoin rally ke kurang lebih 28.500. Salah satunya adalah karena short squeeze yang kita lihat di sini. Yang kedua juga karena debt ceiling dari Amerika Serikat itu sebenarnya sepertinya sudah menemukan titik cerah gitu guys. Sudah ada titik temu bahwa sudah ada deal sepertinya yang bakalan diumumkan nanti gitu ya, walaupun nanti masih akan ada voting, tetapi sepertinya mereka sudah menemukan titik tengah, oke, dan segera akan di-approve di mana debt ceiling bakalan kembali dinaikkan. Sehingga salah satu hal yang kemarin membuat market nervous sekarang sudah hilang. Yang kemarin masih simpang siur, apakah US bakalan default, bakalan kehabisan uang, dan lain sebagainya. Sekarang harusnya sudah terhapuskan kekhawatiran tersebut, karena sudah diumumkan bahwa debt ceiling sudah kemungkinan besar hampir 100% bakalan dinaikkan. Jadi karena itu juga kemungkinan kita melihat crypto market itu juga cenderung mendapatkan rally. Tetapi kita harus lihat lagi guys, reaksi dari stock market US nanti malam. Karena baru 1-2 hari ini kita melihat US debt ceiling itu di-approve. Oke, sehingga belum ada kesempatan bagi stock market US untuk bereaksi toh. Karena kan stock market cuma bukanya dari Senin sampai Jumat. Dan ini baru di-approve antara Minggu atau Sabtu kemarin. Jadi kita bakalan lihat reaksi stock market Amerika Serikat malam hari ini. Kalau kita ternyata melihat S&P 500 melanjutkan rally gitu ya, seperti yang saya pribadi juga sebenarnya expect, maka kita juga bisa expect sebenarnya Bitcoin cepat atau lambat harusnya juga bakalan mengikuti. Karena sekali lagi, sampai sekarang pun korelasinya antara stock market Amerika dan juga Bitcoin itu masih cenderung positif. Oke, walaupun tidak sama persis, artinya tidak berarti kalau hari ini stock market itu rally, kemudian Bitcoin juga akan pasti ngikut. Nggak seperti itu, tapi in general gitu. Kalau misalnya stock market Amerika Serikat itu performanya baik dalam beberapa waktu belakangan, biasanya
Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama. Jadi intinya trennya gitu, in general itu korelasinya positif. Ketika tren S&P 500 itu sedang naik, biasanya Bitcoin juga akan mengikuti. Begitu ya. Jadi beberapa hari mendatang tentunya kita juga akan melihat gimana reaksi market terhadap berita-berita terbaru yang ada. Gitu ya. Jangan sampai lupa juga dalam kurun waktu 2 minggu lagi kita juga akan melihat Fed interest rate decision. Apakah The Fed pada akhirnya akan kembali menaikkan suku bunga atau tidak, itu juga menjadi salah satu kekhawatiran tentunya di market, yang membuat sampai sekarang, walaupun kita melihat market rally, tapi rally-nya itu masih kayak malu-malu gitu, tertahan sedikit. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita waspadai sampai beberapa waktu mendatang. Dan siapa sangka guys, bahwa kampanye di Amerika Serikat, karena kan di tahun 2024 nanti akan ada pemilihan presiden baru ya, sama juga di Indonesia. Nah, di Amerika Serikat sekarang yang salah satu topik yang sering diperbincangkan ketika kampanye para calon presiden tersebut justru adalah soal kripto gitu. Di mana ada sebagian orang yang menjadikan kripto justru sebagai senjata mereka, karena mereka tahu mungkin sekarang di Amerika juga sudah cukup banyak para investor cryptocurrency dan juga yang mendambakan gitu ya pemimpin mereka yang pro terhadap cryptocurrency. Sehingga itu dijadikan salah satu alat atau senjata bagi para calon presiden untuk menyampaikan bahwa mereka ya kasih clue lah sedikit bahwa mereka mungkin pro terhadap cryptocurrency, sehingga mungkin menarik minat para investor cryptocurrency untuk memilih mereka. Walaupun tidak semua ya guys, walaupun tidak semua calon presiden menyatakan hal yang sama, tetapi at least sudah ada beberapa yang menyatakan hal tersebut. Di mana ada 7 calon presiden di Amerika, diantaranya itu adalah Joe Biden, yang tentunya dia pribadi sangat kontra gitu ya, sangat kontra. No fundamental value. Itu menurut Joe Biden dari Demokrat. Kemudian Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat, juga sebenarnya not a fan of Bitcoin. Walaupun gitu ya, dia mengatakan dia bukan fan Bitcoin, tetapi kita tahu dia ada nge-launch NFT gitu. Jadi dia tidak kontra terhadap teknologi blockchain, oke, tetapi dia bukan fan untuk Bitcoin. Ya, kita nggak tahu untuk stand-nya hari ini seperti apa, karena ini berita sudah dari tahun 2019. Ini tweet yang dia sampaikan, I am not a fan of Bitcoin or and other cryptocurrencies, which are not money and whose value is highly volatile and based on thin air. Jadi ini tahun 2019 guys, sudah cukup lama, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Bisa jadi kali ini sudah berbeda, karena terakhir kita lihat Bitcoin, Donald Trump justru ngerilis NFT loh, gitu, yang juga menghasilkan uang bagi cukup banyak orang gitu, karena naiknya juga lumayan kencang. Kemudian Ron DeSantis, ini termasuk yang pro terhadap Bitcoin. Kemudian Vivek Ramaswamy, ini juga yang pro terhadap Bitcoin. Kemudian juga Robert F. Kennedy Jr., a major innovation engine, ini juga pro terhadap cryptocurrency. Jadi siapa yang menyangka guys bahwa untuk calon presiden di Amerika Serikat yang dikampanyekan salah satunya sekarang adalah pro terhadap cryptocurrency. Oke, dan ini sekali lagi menunjukkan ke saya bahwa cryptocurrency itu adalah sebuah teknologi yang sudah di-embrace oleh banyak sekali orang. Dan itu sekali lagi reassure ke saya bahwa harusnya pilihan saya tidak salah gitu untuk berinvestasi di dunia blockchain, terutama di cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Dan sah-sah saja sebenarnya kalau masih ada orang yang kontra terhadap Bitcoin. Saya tidak mempermasalahkan. Ada yang masih percaya bahwa Bitcoin adalah scam, Bitcoin itu adalah Ponzi, Bitcoin itu bakalan ke nol dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak ada masalah gitu ya, masing-masing berhak mempunyai pendapatnya. Tapi kalau saya kebetulan gitu ya, termasuk ke dalam kubu yang percaya bahwa harusnya Bitcoin akan mengalami adopsi massal. Oke, apakah ada garansi itu terjadi? Tidak ada, tetapi bagi saya probability-nya cukup tinggi. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah memang pembicaraan sepuluhan Bitcoin di kampanye itu akan ada pengaruhnya? Atau menurut kalian ini ya harusnya cuma sekedar gimmick dong? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian dari TechDev gitu ya, ini dia jagonya gitu untuk mencari semacam fractal pattern atau kesamaan pattern antara berbagai chart.
Nah, yang dia bandingkan kali ini adalah chartnya altcoin, guys, gitu guys, altcoin cap versus Bitcoin. Artinya dia pengen tahu nih, gitu, bahwa kira-kira kita bakalan kapan nih dapatkan altcoin season lagi. It is not just Bitcoin which suggests an early parabolic move. Altcoin cap versus Bitcoin appears at an inflection point. Jadi ini menurut TechDev ya guys, bahwa tidak hanya Bitcoin saja yang menunjukkan sepertinya mereka sedang di awal pergerakan yang parabolik. Oke, dia memperbandingkan pergerakan kita kali ini dengan yang terjadi di tahun 2015-2016, di mana kita ada mendapatkan sebuah breakout dari trend line, sama seperti yang kita lakukan di sini. Kemudian kita mendapatkan konsolidasi, setelah itu pergerakan yang cukup parabolik ke atas. Tentunya ya ini harapan kita semua guys, tapi who knows apakah ini akan terulang atau tidak. Tapi pada intinya menurut TechDev ini ada kesamaan. Yang kedua juga, ini adalah yang putih di sini, ini adalah chart total 2 versus Bitcoin. Ini adalah mungkin chart yang perlu kalian pantau kalau kalian merupakan altcoin holder. Kita mau tentunya altcoin season segera datang. Semuanya mau seperti itu kalau pegang altcoin. Tapi untuk sekarang belum ada ciri-cirinya. Namun menurut TechDev gitu ya, kita juga berada di sebuah area yang sangat krusial gitu. Bahwa sebelum-sebelumnya kita juga melihat pattern yang kurang lebih mirip, di mana kita ada mendapatkan rally plus konsolidasi, oke, kemudian breakdown dari sebuah low, namun pada akhirnya kita mampu reclaim. Dan ada juga kesamaan di indikator RSI, di mana kita mendapatkan ada trend line, di sini juga trend line, dan kita sudah breakout. Dan sebelumnya ketika hal ini terjadi, kita juga melihat pergerakan yang cukup parabolik di altcoin. Jadi menurut TechDev, dalam beberapa waktu mendatang gitu, harusnya kita bisa melihat market, terutama di cryptocurrency itu mengalami rally yang parabolik. Ya saya pribadi sih nggak berani bilang bahwa itu yang akan terjadi, pasti nggak berani guys, karena ya who knows, semua senario masih bisa terjadi dari sini, semuanya berhak untuk beropini, tapi in the end of the day, sekali lagi ini selalu saya ingatkan ke kalian, pastikan portofolio kalian itu sudah siap untuk segala senario yang bisa aja terjadi. Oke, kalau misalnya kalian tidak lakukan hal tersebut, maka kemungkinan besar kalian bakalan melakukan keputusan yang emosional gitu. Baik kalian profit maupun loss. Kalau misalnya kalian sekarang tidak mempersiapkan senario gitu ya, di mana misalnya kita sudah ketemu dengan bottom bear market dan kita akan rally dari sini, bisa saja kalian under invested. Alias kalian bisa aja menaruh terlalu sedikit portofolio kalian ke dalam kripto. Tapi kalau kalian tidak mempersiapkan juga senario di mana kita bisa ke lower low yang baru, biasanya adalah kalau kalian yang sudah over invested atau kalian yang menaruh sudah terlalu banyak portofolio kalian ke dalam cryptocurrency, bisa aja 90 atau 99%. Tidak disisakan sama sekali cash gitu. Nah, itu juga tidak benar menurut saya. Tapi in the end of the day, sekali lagi ini masing-masing orang. Oke, kalau misalnya kalian merasa, kok saya memang sudah hampir 100% di kripto, tapi bagi saya fine kok. Mau dia ke lower low baru, kayak mau dia tembus di bawah 10.000, kayak saya bakalan mampu hold. Dan saya tidak akan tergoyahkan sama sekali secara mental. Oke, fine gitu. Saya tidak akan masalah terhadap hal tersebut. Tapi yang saya permasalahkan adalah kalau teman-teman tidak siap, kalau ternyata nanti kita bakalan ke lower low baru misalnya, dan kalian sudah over invested, terlebih lagi uangnya bukan uang dingin, maka yang biasanya terjadi adalah kalian bakalan super galau, dan bisa saja kalian akan sell karena terpaksa, karena takut gitu ya. Wah ini turun terus kok, saya jualan aja deh daripada uang saya makin habis gitu. Ini mau kepake nih uangnya dan lain sebagainya. Dan bisa saja kalian berpotensi menjual di bottom bear market yang kita tidak tahu di mana gitu guys. Kita nggak tahu sekarang kita udah ketemu bottom bear market atau masih akan ada lower low baru sebelum kita ketemu bottom bear market. Oke, jadi itu yang perlu kalian persiapkan dari sekarang portofolio kalian. Oke, so itulah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart langsung guys, 1 hour chart. Oke. So, teman-teman yang kita lihat di Bitcoin adalah kita mendapatkan rally, oke. Dan saya sampaikan di video kemarin memang bahwa belum ada tanda-tanda pelemahan momentum bullish yang kita lihat dari sini. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk teman-teman melakukan sell atau short dari sekitaran area di sini.
Dan tentunya ini sangat disayangkan teman-teman. Kenapa? Karena saya pribadi, sekali lagi mungkin teman-teman juga ingat bahwa saya mencari peluang untuk buy ketika kita mendapatkan fake out di bawah area ini, dan saya mau buy di sekitaran area di sini. Tapi untuk sekarang sepertinya market tidak berkehendak saya untuk masuk, dan kita sudah terlanjur sampai ke target pertama saya justru. Jadi ya, dengan kata lain, saya sudah ketinggalan kereta dan saya sekarang harus wait and see terlebih dahulu untuk menunggu setup berikutnya datang. Karena sekali lagi, kalau misalnya teman-teman yang mau buy di sekitaran area di sini, oke, ya walaupun mungkin untuk short term boleh saja kalau misalnya kalian mau menargetkan kembali ke sekitaran area trendline, tetapi ini yang saya bicarakan adalah kalau untuk swing long gitu, untuk swing long. Dan senario yang kemarin juga saya sampaikan, di mana saya juga pengen mencari peluang untuk buy apabila kita mampu reclaim dan kemudian consolidate, itu juga sebenarnya sudah terinvalidasi. Kenapa? Karena kita tanpa ada konsolidasi itu langsung meroket ke sekitaran area trendline, which is merupakan target pertamanya gitu. Sehingga setup tersebut pun sekarang sepertinya sudah tidak lagi bisa saya manfaatkan. Dan untuk sekarang gitu ya, kita harus melihat apa yang market bakalan lakukan berikutnya gitu. Untuk sementara tentunya dari segi price action, tidak ada tanda sama sekali bahwa kita mengalami pelemahan momentum bearish. Kenaikan yang kita lihat di sini cenderung terlihat cukup impulsif gitu ya. Tetapi sekarang kita sedang menghadapi area resistance berikutnya setelah trendline kemarin di sini. Masih ingatkah teman-teman dengan senario yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu gitu ya? Saya sampaikan ke kalian semua, mungkin dengan chart satunya yang lebih bersih gitu ya. Saya sampaikan teman-teman bahwa senario yang paling besar probability-nya menurut saya terjadi adalah kita akan mengalami konsolidasi di sini, minimal membentuk 2 wave correction atau bahkan bisa 3 wave correction sebelum pada akhirnya kita akan mengalami rally lagi ke atas. Ini adalah salah satu senario yang saya katakan probability-nya paling tinggi untuk terjadi. Ini beberapa minggu yang lalu kita bahas. Dan ini adalah senario midterm gitu. Oke, dan untuk sekarang, sepertinya senario tersebut masih sangat valid, masih play out, gitu ya. Dan cuman pertanyaannya sekarang, gitu ya, apakah Bitcoin sudah menyelesaikan koreksinya di sini? Oke. Ini bisa kita lihat sebagai 2 wave. Apakah pada akhirnya Bitcoin hanya akan membuat 2 wave, ataukah akan ada wave ketiga lagi sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally tersebut ke atas. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ya kita perlu clue nanti dari market. Untuk sekarang, karena kita sedang berada di area resistance, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan sebelum kita tidak banyak yang bisa kita lakukan sebelum nanti market kasih kita clue berikutnya. Nah, kalau misalnya kita pengen gitu ya untuk kembali membuat wave ketiga di sini, maka yang perlu kita lihat adalah Bitcoin kembali mendapatkan sell off dan kembali reclaim di bawah area trend di sini, membuat bearish continuation pattern seperti yang mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini atau yang ini. Dan ini menunjukkan bahwa kita akan kembali untuk membuat wave ketiga. Dan ini adalah mungkin bisa dijadikan teman-teman bagi teman-teman yang hobi untuk day trade, sebuah short setup. Menargetkan kembali minimal ke sekitaran area 25.800. Target terakhirnya akan ada di sekitaran area lower trendline di sini. Oke, yang harusnya juga udah mendekati area trendline dari sini. Dan ini adalah menurut saya target terakhirnya. Gitu. Oke, tetapi kalau misalnya kita memang mau menyelesaikan koreksi di sini dan sudah akan kembali membuat high yang baru atau at least kembali ke retest area high terakhir di sekitaran 31.000 di sini, maka clue yang harus dikasih oleh market adalah kita harus mampu at least breakout teman-teman dari area trendan di sini disertai continuation pattern. Nah, ini adalah peluang bagi kita untuk kembali mencari peluang untuk long, menargetkan kembali minimal ke sekitaran area 31.000. Kalau ini mampu kita break, maka saya rasa kita bisa mencapai area yang cukup tinggi, minimal ke area 34 atau bahkan area 36.000.
Oke, jadi itu adalah clue yang perlu kita pantau berikutnya, yang mana kira-kira yang dikasih oleh market. Untuk sementara, kalau misalnya kita bicara pure secara price action, ya belum ada pertanda sama sekali bahwa kita akan mendapatkan sell off ya, teman-teman, belum ada sama sekali. Jadi teman-teman yang mau short term sell pun, saya rasa sekarang belum saatnya gitu. Kecuali teman-teman nanti mendapatkan ada semacam kenaikan di sini, tetapi bentuknya sangat korektif. Oke, kalau saya mau kasih contoh, mungkin sekali lagi modelnya seperti inilah, korektif gitu ya. Tapi ini versi yang lebih besar, atau mungkin modelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kita lihat berikutnya adalah model seperti ini, kita cenderung merangkak naik ke atas. Kemudian kita kembali nge-retest ke area trendline yang kemudian kita break down dari trendline yang tercipta di sini, maka ini adalah peluang untuk short term trade bagi teman-teman yang mau scalping short. Ini bisa dimanfaatkan. Targetnya di mana? Targetnya bisa nyampe ke sekitaran area 27.800 lagi di sini. Oke, atau kalian misalnya hanya menargetkan 1:2, misalnya kalian masuk di sini, kalian protect diri kalian di sini, ya berarti kalian cukup targetkan kurang lebih di sekitaran area 28.000 di sini. Ini sudah kurang lebih 1:2. Oke, tapi kalau untuk yang long, saya rasa untuk sementara saya masih akan skip terlebih dahulu. Tidak worth it bagi saya untuk masuk long sekarang. Kenapa? Karena kita sudah mengalami rally yang lumayan kenceng di sini, teman-teman, dan kita juga udah sempat menyentuh ke hampir area target pertama di sini. Oke, jadi senario yang kemarin yang saya sampaikan bahwa saya pengen masuk ketika, mungkin chart satunya lebih menggambarkan dengan jelas. Senario satunya di mana saya katakan saya mau masuk ketika kita mampu reclaim kemudian consolidate. Ini sepertinya juga sudah terinvalidasi. Oke, jadi saya memutuskan untuk tidak masuk ke long untuk sekarang. Oke, longnya kalau misalnya dikasih lagi misalnya antara wave ketiga, oke, baru kita cari peluang untuk long lagi, karena yang sekarang kita sudah ketinggalan sepertinya. Harusnya kita masuk di sekitaran area di sini. Memang kita juga ada inverse head and shoulder tercipta di sini, teman-teman, tapi satu-satunya yang missing adalah breakdown di bawah low terakhir untuk menjemput likuidasi. Itu yang saya tunggu sebenarnya, tapi tidak dikasih. Apa mau dikata, berarti memang bukan rezeki. Jadi kalau misalnya mau mencari peluang untuk long, antara saya mau menunggu dia wave ketiga dulu ke bawah, oke, atau yang kedua kita mendapatkan breakout dari area trendline besar di sini, consolidate, dan ini adalah peluang bagi saya untuk kembali masuk ke arah long. Oke. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.